Shalom. Shalom. Haleluya, haleluya. Di hari yang spesial, di hari yang indah ini kita boleh kembali bersama-sama bertemu kembali dalam ibadah online GPPK Subang. Dalam kita memperingati Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dia naik ke surga dan sudah berada di surga. Kita percaya Dia sudah menyediakan tempat yang terindah bagi setiap kita yang setia sampai akhir. Haleluya. Kita mempersiapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah kita pada pagi ini. Saya mengundang dengan hormat Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan. Biar awan kemuliaan Tuhan turun di tengah-tengah setiap keluarga lepas keluarga, setiap pribadi lepas pribadi. Siapapun yang menyaksikan tayangan ini, semuanya dijamah Tuhan, diberkati Tuhan, dilawat Tuhan, dipulihkan Tuhan. Haleluya Yesus.
Sambil kita membuka tangan kita di hadapan Tuhan saat ini, sambil kita membuka kedua tangan kita di hadapan Tuhan saat ini, katakan dengan hatimu yang yakin, kemuliaan-Mu turun Tuhan. Amin. Biar awan kemuliaan-Mu, yes Lord, amin, turunlah memenuhi bait suci-Mu. Dari tempat ini Tuhan, hamba mau lepaskan kuasa-Mu Tuhan bagi setiap pribadi, lepas pribadi saat ini. Biar awan, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, Rohku sujud, Rohku sujud Rohku sujud, amin. Rohku sujud menyembah-Mu. Haleluya. Biarlah setiap roh kami sujud di hadapan-Mu Tuhan. Sebab kebesaran-Mu, kuasa-Mu yang dahsyat Tuhan melingkupi dunia ini, terlebih melingkupi setiap hati kami saat ini. Biarlah kasih Tuhan limpah-limpah atas setiap pribadi, lepas pribadi saat ini. Setiap rumah demi rumah Tuhan, ada awan kemuliaan Tuhan turun atas setiap jemaat GPPK Subang. Setiap pribadi yang menyaksikan tayangan ini Tuhan, semuanya dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan, dilawat Tuhan, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak buat waktu yang indah ini. Ayo boleh bersama-sama beribadah. Dan kami mau terus menikmati hadirat-Mu Tuhan pagi ini Tuhan. Melawat kami, menyegarkan setiap hati kami. Roh dan pikiran kami tertuju hanya kepada Yesus. Kami buka ibadah kami Tuhan pada hari ini. Ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus tahun 2020. Di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Yesus, nama Raja di atas segala raja, kami buka ibadah kami. Haleluya, haleluya. Setiap kita diberkati, katakan sama-sama, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Tetap kuat berdiri, amin. Haleluya. Yang mau duduk juga tidak apa-apa, tapi yang masih kuat berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorai. Sebab ketika hadirat Tuhan turun, maka sukacita akan berlimpah-limpah bagi setiap kita. Haleluya, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi
Mari saling mencurahkan jemaat Tuhan. Minyak baru tercurah, urapi umatnya. Nyata Ampun baru tercurah. Amin. tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya. Nyata kata kuasanya. Nyata kuasanya. Yes. Nyata kuasanya. Amin. Nyata kuasanya atas setiap jemaat. Yes. Semua bersuka cita. Haleluya. 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 Kita sudah bersuka cita melalui puji-pujian kita persembahkan buat Tuhan. Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan boleh duduk kembali, namun tetap di dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk sebentar firman Tuhan ditaburkan melalui hambanya. Biarlah sinar kemuliaan Tuhan terus menyala-nyala, terus melingkupi setiap pribadi lepas pribadi saat ini. Setiap rumah demi rumah boleh selalu dipenuhi dengan pujian-pujian kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Amin Bapa. Setiap waktu kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Sinar kemuliaan-Mu. Amin. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Kembali kita naikkan pujian ini bersama-sama. Sinar kemuliaan-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Amin. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Ku ingin tetap di sini.
Haleluya. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini. Benar Tuhan, kami rindu hadirat-Mu setiap saat Bapa. Amin, amin, amin. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah, Dan memandang indah wajah, dan memandang indah wajah-Mu. kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Amin. Nikmat-Mu tak terselami Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Biarlah pagi ini Tuhan, setiap pribadi boleh merasakan betapa hidup kami tidak bisa lepas dari kasih Tuhan. Betapa hidup kami tidak bisa lepas dari firman Tuhan. Betapa hidup kami tidak bisa lepas dari doa, jam doa kami. Pagi ini Bapa, kami rindu mendengar firman-Mu Tuhan. Firman yang menguatkan kami. Firman yang membawa kami kepada air yang tenang. Firman yang menyegarkan setiap jiwa-jiwa yang saat ini gentar. Ketika firman Tuhan ditaburkan, kami mau senantiasa Tuhan tetap berada dalam hadirat Tuhan. Setiap pribadi yang tidak berpengharapan, mereka memiliki pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, Pastor Agus Saputra. Tuhan memakai hambanya dengan luar biasa. Ketika hambanya berkata-kata, ada banyak telinga yang diberkati, ada banyak pribadi yang diberkati, ada banyak hati yang diubahkan menjadi hati-hati yang lebih takut akan Tuhan. Tutup bungkus hambanya Tuhan di balik salib-Mu yang kudus. Dari ujung rambut sampai ujung kaki dijamah Tuhan, dipulihkan, dilawat dan diurapi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap terima firman-Mu pada pagi ini Tuhan. Dan kami siap berdiri teguh terus melangkah, berjalan bersama Yesus. Sekalipun keadaan sekeliling kami kadang membuat kami takut, tapi kami punya Yesus. Kami punya firman hidup yang selalu memberi kekuatan bagi kami. Di dalam nama Yesus, memusrahkan Pastor Agus dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus, kami semua siap diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin.
Waktu dan tempat saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom, selamat pagi jemaat GPPK Subang dimanapun juga berada. Hari ini kita beribadah dalam ibadah khusus, yaitu ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ini bukan ibadah Minggu Raya, tapi ini adalah ibadah yang khusus, di mana semua gereja-gereja yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di seluruh dunia, mengadakan ibadah khusus dengan walaupun mungkin lebih banyak yang masih melakukan ibadah secara online, tetapi kiranya Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang mengikuti ibadah ini benar-benar merasakan bahwa walaupun kita ibadah online, tetapi Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu memberkati kita sekalian. Hari ini tanggal 21 di kalender Bapak Ibu Saudara ada merah hari ini. Tetapi mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian karena sudah biasa tinggal di rumah, sudah nggak bisa lagi bedain antara merah dan hitam. Semua merah selama ini Bapak Ibu sekalian ya. Nggak apa-apa, tetapi mari Bapak Ibu sekalian kita tetap fokus, kita tetap bersukacita, kita tetap semangat. Karena kita yakin dan percaya semua akan berakhir dan kita akan merasakan berkat dan suasana yang baru pada waktu-waktu yang Tuhan sudah tetapkan buat kita sekalian. Hari ini dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, saya ingin membawakan satu tema, yaitu tentang apa sih tujuan Yesus naik ke sorga. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema ini akan membawa kita untuk memberkati Bapak Ibu Saudara yang di rumah, umat Tuhan, orang-orang Kristen, supaya kita semua tidak hanya ikut ibadah, ikut merayakan tanpa kita tahu makna atau artinya tujuan daripada Yesus naik ke sorga itu untuk apa. Supaya setelah Bapak Ibu Saudara sekalian mendengar khotbah ini, Bapak Ibu Saudara dan saya kiranya boleh dibukakan wawasan kita, boleh kita lebih paham lagi tentang apa sih tujuannya Yesus naik ke sorga. Saya akan ambil firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat 6 sampai dengan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Tolong Bapak Ibu sekalian buka Alkitab di rumah masing-masing. Saya yakin sudah dipersiapkan. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian dengar baik-baik. Bunyi firman Tuhan Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-1 ayat 6 sampai 11 berbunyi sebagai berikut. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya atau jawab Tuhan Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita semua sama-sama memperingati satu hari yang besar, yaitu hari kenaikan Yesus ke sorga. Hari kenaikan Yesus ke sorga berselang waktu 40 hari setelah Yesus bangkit dari kubur atau bangkit dari kematian, yaitu hari Paskah. Nah Bapak Ibu Saudara, apa sih tujuannya Yesus itu naik ke sorga? Mengapa Yesus harus naik ke sorga? Kita sama-sama akan belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, tujuan daripada Yesus naik ke sorga
itu bukan untuk cuman keren-kerenan, menunjukkan bahwa Yesus bisa terbang, bisa naik ke sorga. Bukan itu Bapak Ibu. Tetapi yang pertama tujuannya adalah Tuhan Yesus sudah menyelesaikan pekerjaannya. Sebagai tanda, sebagai bukti bahwa Yesus sudah menyelesaikan pekerjaan menyelamatkan umat manusia dari dosa. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga mengatakan begini. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Yesus naik ke sorga, membuktikan bahwa Tuhan sudah selesai tugasnya, selesai pekerjaannya, selesai misinya dalam rangka untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, pada terakhir kali Yesus disalibkan untuk menyerahkan nyawanya, Tuhan katakan sudah selesai. Ketika Tuhan katakan sudah selesai, maka misi daripada penyelamatan umat manusia yang berdosa itu sudah selesai. Ketika tugas Yesus sudah selesai, maka Yesus akan kembali ke sorga. Makanya dia naik ke sorga. Karena pekerjaannya sudah selesai untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Bapak, Ibu dan saya, kita semua yang berdosa sudah ditebus oleh darah Yesus di kayu salib. Sehingga kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Itu tujuan yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kemudian tujuan yang kedua Yesus naik ke sorga adalah untuk menyatakan bahwa Yesus memang berasal dari sorga. Amin. Yesus bukan berasal dari mana-mana, tapi memang Yesus berasal dari sorga, maka dia akan kembali ke sorga dan menyediakan tempat untuk kita. Hari ini adalah hari menjelang orang-orang orang-orang itu mudik ke tempat mereka masing-masing. Kenapa mereka mudik? Karena mereka berasal dari tempat mereka itu, sehingga mereka kembali untuk mudik. Yesus berasal dari sorga, dia datang ke dunia ini. Dia datang ke dunia ini melalui seorang perawan Maria dan dia dilahirkan sebagai manusia. Jadi Yesus itu berasal dari sorga. Yesus bukan berasal dari Gunung Kidul. Kalau yang berasal dari Gunung Kidul itu mungkin Mas Jumari ya. Mas Jumari kalau mudik itu ke Gunung Kidul. Tapi hati-hati Mas Jumari, sekarang nggak boleh mudik dulu. Nanti tahun depan baru bisa mudik. Kalau ada yang berasal dari Sumatera Utara, maka mudiknya ke Sumatera Utara. Nah, Yesus bukan dari Gunung Kidul, Yesus bukan dari Sumatera Utara, tetapi Yesus dari sorga. Makanya dia kembali ke sorga. Dia naik ke sorga. Waktu dia naik ke sorga, itu Bapak Ibu sekalian, dia naik ke sorga disaksikan oleh orang-orang banyak. Dan pada waktu terang benderang, pada waktu siang hari, firman Tuhan mengatakan Yesus membawa orang-orang itu untuk berjalan di sebuah taman. Dan ketika itu pelan-pelan, perlahan-lahan dia naik ke sorga dalam keadaan terang benderang. Sehingga semua mata boleh melihat dia naik ke sorga, Bapak Ibu sekalian. Dan firman Tuhan katakan, Tuhan naik ke sorga untuk menyediakan tempat untuk kita. Katakan, amin. Yohanes 14 ayat yang kedua mengatakan begini. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan yang kekasih, Tuhan Yesus mengatakan, aku pergi, aku akan balik ke sorga, aku akan balik ke rumah Bapa. Kalau dikatakan rumah Bapa, bukan berarti bahwa Tuhan kita itu 2, 3, atau 4. Bapa itu artinya bukan berarti bahwa Bapa punya istri kemudian punya anak.
Tidak Bapak Ibu sekalian, tetapi itu hanya istilah ungkapan. Aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di tempat aku berada, engkau berada. Saya bangga punya juru selamat, punya Mesias seperti Yesus, karena dia adalah pemimpin yang sejati. Dia katakan aku akan pergi ke sorga. Dia naik ke sorga bukan untuk mencari tempat buat dirinya sendiri. Dia pergi ke sorga bukan untuk kepentingannya sendiri, tapi dia pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Katakan amin. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya bangga, saya rela bersusah payah untuk melayani Tuhan, karena saya percaya bahwa saya sudah disediakan tempat di sorga oleh Tuhan, karena itu adalah janji daripada Tuhan. Ini adalah pemimpin yang sejati. Ciri pemimpin yang sejati adalah pemimpin yang tidak mementingkan untuk kepentingannya sendiri. Yesus tidak mengatakan carikan tempat buatku di sorga, tapi Tuhan katakan aku menyediakan tempat bagimu. Dia menyediakan tempat untuk setiap orang yang percaya kepadanya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya punya tempat di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ingin punya tempat di sorga? Haleluya. Sorga itu penting loh. Sorga itu tempat yang kekal, tempat yang penting. Apabila kita masih ragu-ragu dalam kehidupan keagamaan kita, apakah nanti kelak kita akan pergi ke sorga atau tidak? Ini sangat berbahaya Bapak Ibu sekalian. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan, karena dengan kenaikan Yesus ke sorga, Dia katakan aku pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Tuhan sedang menyediakan tempat. Tuhan sudah menyediakan tempat untuk kita di sorga, supaya ketika kita dalam dunia ini, kita berakhir, kita meninggal, kita tidak lagi bingung mencari tempat, tapi tempat kita sudah disediakan oleh Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang setuju dengan saya, katakan amin. Kita sudah disediakan tempat oleh Tuhan di dalam kerajaan sorga. Kata siapa? Kata firman, bukan kata saya. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ, sebab aku pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagimu, bagi kita sekalian. Jadi berbahagialah kita semua dengan kenaikan Yesus ke sorga. Yesus itu sudah menyediakan tempat bagi kita, bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Itulah janji Tuhan. Bapak Ibu, lantas yang ketiga tujuannya apa Yesus naik ke sorga? Supaya kita menerima kuasa Roh Kudus atas kita semua. Di dalam dunia ini penuh dengan pergumulan, dunia ini penuh dengan air mata, dunia ini penuh dengan perjuangan. Cirinya apa? Tandanya apa? Tandanya mudah Bapak Ibu. Ketika anak lahir ke dalam dunia ini, begitu anak lahir, anak itu tidak tertawa, anak itu tidak tersenyum, tapi semua anak yang lahir itu menangis. Artinya apa? Artinya di dunia ini memang penuh perjuangan. Bahkan dikatakan oleh seorang tukang pembuat puisi, bahwa dunia ini lembah air mata. Perlu perjuangan, perlu pergumulan. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu kita perlu ada yang menolong kita. Kita perlu ada yang memimpin kita. Kita perlu ada yang mengarahkan kita. Itulah Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Roh Kudus itu bukan darah dan daging. Roh Kudus itu bukan sosok manusia, tapi Roh Kudus itu adalah rohnya Allah, rohnya Tuhan sendiri. Yang ketiga, kenapa Tuhan Yesus tujuannya naik ke sorga? Supaya ketika Tuhan naik ke sorga, Tuhan katakan aku akan mengutus Rohku sendiri, Roh Kudus turun untuk menolong kita sekalian. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8 berbunyi sebagai berikut. Tetapi kamu akan menerima kuasa
kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika Tuhan naik ke sorga, Tuhan katakan, kamu tunggu di Yerusalem kepada murid-muridnya. Kamu jangan pergi kemana-mana dulu, karena aku akan memberikan Roh Kudus kepadamu. Untuk apa Roh Kudus? Roh Kudus memberi kekuatan. Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus menghibur kita ketika kita susah. Roh Kudus memimpin kita kepada kebenaran. Roh Kudus itu mengingatkan janji-janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita perlu Roh Kudus dalam masa-masa krisis seperti saat ini. Supaya Roh Kudus memberikan kekuatan. Roh Kudus menghibur kita. Roh Kudus memimpin kita kepada kebenaran firman Tuhan. Tanpa Roh Kudus, kita semuanya tidak akan bisa menerima kebenaran yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kemudian yang keempat, yang terakhir, apa tujuan Tuhan Yesus untuk naik ke sorga? Yang keempat adalah supaya kita percaya setiap janji Tuhan pasti akan terjadi. Yang percaya, yang setuju dengan saya, sama-sama katakan amin. Alkitab ini, di dalam Alkitab mengandung banyak-banyak janji Tuhan untuk umatnya, untuk kita. Dan satu persatu janji Tuhan itu terlaksana, terjadi atau terus-menerus digenapi sampai Tuhan datang untuk kali yang kedua. Yesus pasti datang ke dalam dunia ini. Dan waktu perdatangannya yang pertama, dia dilahirkan sebagai seorang bayi di Bethlehem. Tetapi kedatangannya yang kedua, dia tidak bayi lagi. Tetapi firman Tuhan katakan, kedatangannya yang kedua adalah sebagai raja, sebagai hakim yang agung, yang akan menghakimi bukan cuma sekelompok orang, tetapi Tuhan Yesus nanti akan menghakimi semua orang yang ada di muka bumi ini. Tuhan katakan, berbahagialah engkau yang setia sampai kepada akhirnya. Jadi yang keempat Bapak Ibu Saudara, tujuan Yesus naik ke sorga supaya kita percaya bahwa apa yang telah dijanjikan semuanya tergenapi. Ketika Yesus hidup sebagai manusia bersama dengan murid-muridnya 3,5 tahun, berkali-kali Tuhan secara langsung mengatakan kepada murid-muridnya, dan bukan cuma kepada murid-muridnya, tetapi kepada beribu-ribu orang yang setiap saat mendengar Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan bilang bahwa aku akan menderita, aku akan diserahkan kepada orang-orang asing, dan aku akan dihakimi, aku akan mati di kayu salib, dan aku akan dikuburkan dalam satu kuburan, dan kemudian pada hari yang ketiga aku akan bangkit dan hidup untuk selama-lamanya, dan aku akan kembali ke rumah Bapa di sorga. Dan setelah itu aku akan datang kembali ke dalam dunia ini untuk menjadi hakim di atas segala hakim. Jadi ada 4 hal yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu Saudara dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tujuan Yesus naik ke sorga, yang pertama untuk menyatakan bahwa pekerjaannya sudah selesai dengan sempurna. Yesus sudah menyelamatkan kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, tujuan Yesus naik ke sorga adalah untuk menyatakan bahwa Yesus memang berasal dari sorga dan dia kembali ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Yang ketiga Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita boleh menerima kuasa Roh Kudus yang akan memimpin kita, yang akan menolong kita, yang akan menyertai kita kepada semua kebenaran firman Tuhan. Dan yang keempat Bapak Ibu, tujuan Yesus naik ke sorga supaya kita percaya akan segala janji-janji Tuhan. Kalau Tuhan Yesus sudah menggenapi janjinya, Tuhan Yesus juga berjanji kepada kita, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Jadi artinya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada zaman sekarang, zaman yang sulit, di tengah segala krisis, dan mungkin kita bertanya satu dengan yang lain, sampai kapan semuanya ini akan berlalu? Sampai kapan kita hidup di dalam kesulitan? Bukan cuma sulit untuk bekerja,
bukan cuma sulit untuk berusaha, tetapi sampai kita sulit untuk bergerak. Saya dari rumah untuk pergi ke gereja yang biasanya gampang, saya bisa pakai kendaraan sendiri, saya bisa juga pakai Grab, saya bisa pakai ojol, atau saya bisa cari jalan yang manapun yang mudah untuk pergi ke gereja. Tapi saat ini Bapak Ibu Saudara, ini serba sulit. Dari rumah pergi ke gereja, jalan sini diblokir, ditulis mohon maaf, di lockdown nggak bisa lalu. Jalan sini diblokir sampai harus muter-muter. Saya bayangin bagaimana kalau ada seorang ibu yang akan melahirkan. Bisa melahirkan di tengah jalan Bapak Ibu. Ini zaman yang sulit. Tetapi di tengah-tengah kesulitan itu, Tuhan berjanji Dia akan menyertai kita. Amin. Tuhan berjanji Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Oleh karena itu jangan tawar hati. Jangan gelisah. Jangan khawatir. Tetap percaya akan janji Tuhan. Kalau Tuhan sudah menghadapi janjinya untuk naik ke sorga, Dia pun berjanji untuk menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Dia pun berjanji untuk memberikan kekuatan kepada kita. Dia pun berjanji untuk memberikan berkat-berkat kepada kita. Dalam masa-masa sulit seperti ini, saya sebagai hamba Tuhan, tidak pernah saya merasa khawatir. Bagaimana hari esok, saya makan apa, saya dapat apa. Saya percaya akan segenap janji Tuhan bahwa Dia menyertai kita. Dia Allah yang Immanuel, Allah yang akan menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu di rumah, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang berjanji ya dan amin. Tuhan yang tidak kira-kira, tapi Tuhan yang pasti. Dia menyediakan tempat untuk kita di sorga. Kalau sorga sudah disediakan untuk Bapak Ibu Saudara, maka kebutuhan, keperluan kita di bumi ini Tuhan pasti akan cukupkan kepada kita sekalian. Karena Dia Allah yang memelihara dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah, saya undang untuk berdiri. WL Singer untuk maju ke depan dengan pemusik bersama-sama. Haleluya, haleluya. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang di rumah, ada yang saat ini sedang dalam kesulitan, dalam kebingungan, dalam masalah, dalam kegalauan. Kita percaya Tuhan hadir, Tuhan menolong, Dia Allah yang Immanuel. Kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Dan jangan lupa terus berdoa untuk bangsa dan negara kita. Haleluya. Sinar kemuliaan-Mu Tuhan. Aku rasakan hari ini sinar kemuliaan-Mu Tuhan turun atas orang-orang yang percaya. Amin. Supaya kami semua boleh mendapatkan jamahan tangan Tuhan. Tuhan menjamah tiap pribadi. Tuhan menolong tiap pribadi. Tuhan memulihkan tiap pribadi. Dia Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Tetap di sini menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jangan ingat-ingat betapa sulitnya kita saat ini, betapa banyak beban hidup kita masing-masing. Tapi rasakanlah pertolongan Tuhan.
Ingatlah bagaimana kasih Tuhan untuk kita sekalian. Dia Allah yang tetap sama. Tuhan yang sudah naik ke sorga. Tuhan yang akan turun kembali ke dalam dunia ini. Dan Tuhan Allah Immanuel. Tuhan Allah yang ada bersama-sama dengan kita. Janji Tuhan ya dan amin. Tuhan katakan, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Di tengah-tengah krisis saat ini, Dia Tuhan yang hadir bersama-sama dengan kita. Dia Tuhan yang membuka jalan buat kita. Dia Tuhan yang menolong kita. Percaya kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini refnya. Setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Di sini menikmati baitmu, ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Ku ingin tetap, ku ingin tetap menikmati baitmu, ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu Tuhan, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Bapa kami dalam sorga, kami bangga punya Allah yang maha kuasa, yang janji-Mu ya dan amin Tuhan. Engkau sudah naik ke sorga menyediakan tempat bagi kami. Engkau katakan dengan jelas, dengan tegas, supaya di tempat di mana Engkau berada, kami juga berada. Engkau berada di sorga Tuhan, menyediakan tempat bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Roh Kudus. Kami ingin berdoa untuk jemaat Tuhan yang mungkin hari ini ada di antara mereka yang memerlukan pertolongan Tuhan. Engkau yang tahu semuanya. Di dalam nama Yesus yang luar biasa, yang berkuasa, jamah mereka, tolong mereka Tuhan Yesus. Terima kasih, hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus akan menjelaskan lebih jauh. Bukakan celikan mata rohani kami, supaya kami boleh menangkap, mengerti maksud-Mu Tuhan, mengerti isi hati-Mu, dan kami memahami kebenaran daripada firman Tuhan, dan kami semua diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita supaya kita memperoleh damai sejahtera. Oleh karena itu pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan, persekutuan, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus turun atas kita semua, mulai pada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar, semakin hari semakin bertambah, amin. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu.
amin, amin. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.